Oke, selamat pagi. Ya, eh, saya melanjutkan dari Pak Muji mengenai teknologi informasi ya. Pak Muji di Elok sudah memberikan banyak mengenai wawasan-wawasan tentang dokumen ya, tentang beberapa bentuk dokumen, kemudian internet dan sebagainya. Nah, oh ya, sebelum saya lupa, saudara mulai presensi di Elok ya, karena di si masternya belum nyambung, belum di set ke hari Senin ya. Sehingga silakan saudara presensi di Elok. Di Elok itu ada daftar hadir yang atas sendiri itu ya. Nanti saudara akan di set masuk ke sana. Jadi kita pakai daftar hadir di Elok saja. Ya, baik. Untuk kali ini saya akan membicarakan mengenai pengolah kata ya. Jadi mungkin saudara sudah biasa pakai ya, dan mungkin juga sudah mahir pakai, tapi marilah kita samakan persepsi bagaimana penggunaan dari pengolah kata tersebut. Oke, apa yang biasa saudara pakai untuk pengolah kata? Microsoft Word, Pak. Oke ya, mungkin ada yang jawab dari chatting ya. Oke, ada yang jawab itu LibreOffice ya. Kemudian apa lagi? WPS, oke. Terus ya MS Word, Notepad, WordPad, ada lagi Easy Word ya. Kemudian ada lagi misalnya yang lain. OpenOffice, oke. Apa lagi? StarOffice, oke. Apa lagi? WordPerfect, ya WordPerfect, Corel ya, oke. Word, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat ya itu apa untuk dokumen yang layout ya, biasanya untuk apa penerbitan. Oke, Word, Lotus Word ya, banyak sekali ya. Ada yang pernah pakai latex? Belum ya, oke. Memang tidak populer di kalangan apa sosial ya, tapi cukup populer di kalangan teknik ya, matematik juga ya, karena dia lebih unggul di bagian penulisan rumus. Nah, biasanya kan di sosial tidak banyak rumusnya. Ya, oh ada yang pernah juga, pernah sedikit. Oke, ini yang mungkin yang sudah biasa ya, sudah biasa pernah atau sudah pernah lah apalagi itu MS Word ya. Nah, baik, sebelum lanjut, silahkan mengerjakan kuis di Elok ya. Nanti kita akan lihat previewnya bagaimana saudara menjawab ya. Di waktunya 15 menit, silahkan dikerjakan. Kemudian kita akan lihat bagaimana nanti persepsi saudara mengenai MS Word ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah 15 menit, sudah ngerjain semua ya. Kita lihat hasilnya. Nah, itu grafik mengenai nilai saudara ya. Terlihat di situ bahwa paling banyak, paling tinggi di sini adalah 30-40. Nah, 35-40 ya. Di sini ada 16 orang. Kemudian paling rendah 5. 5-10. Ini ada 1 orang dan paling tinggi ada 95-100, itu ada 2 orang. Jadi sangat lebar ini range-nya ya, dari 5 sampai 100. 5-10 ini ya, 5-10 jadi 1. Ya. Kalau kita lihat datanya ya, 5-10 1.
Yang 95 sampai 102 ya. Paling tinggi tadi adalah ini 35 35 16 35 40 itu 16. Oke, nah kemudian kita lihat kenapa bisa begitu. Yang kita lihat di sini ada nilainya, kita lihat yang 100 ya. Ini ada yang 100 ya. Nah ini Saudara Fatimah Harum ini dapat 100. Ini, kemudian, nah ini jawabannya. Ya, tadi mungkin kuisnya acak, jadi nomornya tidak urut satu dengan yang lain. Tapi kita lihat di sini, misalnya nih saya lihat dari yang nilai 100 ya. Ya, pertanyaan di situ ada adding color, grace or pattern to lines or paragraph to emphasize text. Ya, ini mungkin agak membingungkan ya. Ada yang jawab borders, ada yang jawab highlight, ada yang jawab shading. Yang benar adalah shading, karena di sini kita bisa mengarsir baris atau paragraf ya, sehingga teksnya bisa kelihatan lebih jelas. Nah, di situ shading. Kemudian yang berikutnya ini allows you to display hidden formatting character. Nah, ini clue-nya jelas sebetulnya yang ada hidden. Nah, hidden ya berarti ada show hide gitu ya. Nah, di situ Pak kita pakai show hide. Kemudian control the amount of space between each letter. Itu spasi antar huruf, bukan spasi antar baris. Sehingga di sini karakter spacing. Kemudian emphasize text with colors. Nah, di sini highlight ya, diwarnai teksnya. Kemudian berikutnya font size is measured in, nah ukuran font itu adalah point ya. 1 poin itu lebarnya seberapa? Ada yang tahu? 1 PT ya, kalau ditulis singkat PT ya. 1 PT itu lebarnya berapa? Atau panjangnya berapa? Itu ukuran font ya. Wah, suara putus-putus. Oke, saya tulis pertanyaan. Berapa lebar 1 poin? Ya, 1 poin 0, sekian senti. Ya, berapa itu tepatnya? 0,3. 0,3 apa? 0,3 senti? 0,3 senti masih 0,03. Oke, jadi benar saudara Tasya ini ya. 1 poin itu 1/72 inch. Nah, atau 1 inch itu sama dengan 72 poin. Nah, karena 1 inch itu 2,54 cm, maka 72 poin dibagi 72 mestinya ya, hasilnya adalah 0,03. 0,03. Tepatnya adalah 0,0353 ya, atau 0,03527777. Nah, sekitar itu. Di 0,0353. Ya. Oke. Terima kasih Saudara Tasa, ini sudah siap dan ya. Nah, sehingga itu ukuran huruf biasanya dinyatakan dalam poin ya. Walaupun kalau nyatakan dalam bentuk lain juga bisa. Tapi biasanya adalah poin.
Oke, berikutnya highlighting a block of text. Ya, di blok itu artinya ya di Slack ya. Bahasanya adalah Slack. Kemudian pictures that illustrates the meaning of the text and make the document more attractive. Nah, itu adalah grafik. Ya. Selanjutnya, remove text from a document and places it on the clipboard. Jadi di situ di remove berarti memakai cut, ya. Bukan copy tapi cut. Nah, maka yang benar adalah cut. Terus single, double, or thick dotted lines that appear around words or paragraph. Kita bisa memberi border, memberi batas. Ya. Batas itu dengan garis tunggal, single, double, atau bisa juga dengan dotted. Dotted itu berarti titik-titik, juga dash gitu ya. Dash itu berarti minus-minus gitu ya, garis putus-putus. Kemudian the predefined set of formatting options that have been named and saved itu adalah style. Di style itu kalau saudara menulis kemudian ingin membuat style supaya teks bodinya sama stylenya, kemudian title sama, kemudian misalnya section chapter sama, maka saudara bisa menerapkan style ini. Nah, dengan adanya style ini, maka proses untuk table of content-nya akan menjadi mudah. Oke. Kemudian 11. To change the font on a Word document, you would need to click on the formatting toolbar. Di atas itu ada toolbar, kemudian dipilih formatting, maka kita bisa mengubah font di Word-nya. Terus using keyboard only. Oke, saya besarkan ya. Using keyboard only, which button would you press to select the entire document? Nah, kalau untuk memilih semuanya, maka saudara perlu klik Ctrl A. Ctrl A maka akan terpilih semuanya. Kemudian what is definition of font? Nah, font itu adalah ya paling cocok di situ adalah design of type. Typesetting itu tidak sekedar font tapi bisa yang lain, yang paragraf juga. Nah. Oke, itu mungkin ada pertanyaan dari kuis ini. Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, saya share yang lain. Nah, saya yang bertanya sekarang ya. Di situ saya tampilkan mengenai fitur MS Word. Kira-kira apa saja yang saudara ingat misalnya fitur-fitur di MS Word yang saudara pakai? Replace, oke, ini ada replace-nya. Itu berarti editing-nya. Editing itu ada replace. Terus apa lagi? Find. Nah, lagi quick start. Simbol, ya, ini editing. Oke, fitur yang lain. Ada yang pakai insert picture.
Oke, view side by side itu untuk tampilan dua halaman ya. Kemudian ada header footer. Oke. Thesaurus. Oke, page number, page status, insert picture ya. Nah, ada yang tahu bedanya picture dengan clip art? Picture menambahkan foto, oke. Clip art menambahkan simbol-simbol, oke. Picture gambar dari komputer, kalau clip art sudah ada di MS Word. Oke, itu sejenis ya. Oke, masih ada lagi yang spesifik ya antara clip art dan picture. Clip art bisa menambah gambar, movie, sound ya, oke. Picture, JPG, clip art, PNG. Nah, ini agak apa ya? Picture juga bisa PNG. Apalagi yang spesifik. Kalau picture bisa menyisipkan gambar dari luar fitur Move Face, kalau clip art hanya menyisipkan gambar yang ada di fitur Office. Oke, itu ya sejenis tadi ya. Oke, yang lebih spesifik lagi. Oke, ada yang beda lagi. Picture di situ. Ya. Picture apa ini? Picture. Picture masukkan gambar pada dokumen. Clip art seni grafis. Picture artifact. Oke. Terus ini apa? Picture masukkan gambar dokumen yang sedang kita buat. Kita masukkan gambar tapi jenis yang dimasukkan berupa klip seni yang sesuai dengan isi dokumen. Ya, ini masih kalau dilihat formatnya ya, format picture dengan format clip art itu apa? Tahu nggak, saudara? Picture artifact. Pak, ini saya menemukan di web photograph are stored in bitmap. Ya, clip art stored are generally stored in vector format. Ya, ini betul ya. Ya, ini jawabannya Tasha. Jadi dari googling dia mendapatkan fotograf atau picture itu bentuknya bitmap. Kemudian clip art itu bentuknya vektor. Itu bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya seperti apa. Ini saya contohkan dua gambar itu di sini ya. Nah, itu ada gambar kumbang. Ini gambar kumbang, ini clip art ya. Clip art. Kemudian saya akan jejerkan gambar yang kumbang juga, tapi yang JPG, itu yang apa picture ya. Ini, ya. Ini picture. Ya. Nah, sekilas ini nampak sama, gitu ya. Sekilas ini nampak sama ya antara yang ini dengan yang ini. Ya. Nah, ini kalau dibesarkan itu akan kelihatan bedanya. Ya. Ini karena ini vektor dia. Ini vektor saya scale ya. Ini size-nya itu ya. Nah, sekarang saya ubah diperbesar misalnya ya. Ini menjadi 10. Oke, aspek rasio. Ini 10 misalnya. Nah, ini akan gambarnya ini ya. Gambar ini. Kemudian yang ini yang image tadi, yang picture. Ini juga saya perbesar misalnya. Sepuluh. Dia nggak mau lebih besar dari 10. Oke.
Nah, nah ini. Nah, perhatikan di situ ya. Kalau saudara perhatikan lebih lanjut di sini ada sambungan antara sayapnya itu di sini ya. Hitam dengan putihnya itu ada bintik-bintik ya. Ada bintik-bintiknya di situ ya. Ini ada bintik-bintiknya. Nah, sekarang kita lihat yang gambar di sini yang apa? Yang clip art. Oh, ini numpuk. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Oh, mana tadi? Oke, saya halaman baru. Oke, saya tambahkan di sini. Insert clip art media ya, gallery. Nah, ini tadi. Ini, ya. Oh, ini di halaman berapa? Oke. Nah, ini. Nah, ini kalau diperbesar, ini diperbesar ya. Oh, enggak cukup. Diperbesar. Sampai sebesar-besarnya. Nah, di sini itu tidak ada bintik-bintiknya tadi. Ya. Di sambungannya itu tidak ada bintik-bintiknya karena dia vektor. Nah, vektor itu kalau diperbesar tetap mulus hasilnya. Garisnya juga bagus di sini ya. Lain dengan tadi yang JPEG tadi ya. Atau yang foto. Nah, ini bedanya clip art dengan picture. Oke, mungkin tambah lagi yang oke, saya ambil dari internet misalnya, ambil foto, image. Nah, ini gambar foto ya dari internet. Nah, ini kalau diperhatikan di zoom akan ada kotak-kotaknya itu. Nah, kita zoom. Zoom ya. Nah, hurufnya jadi menjadi tidak jelas lagi gitu ya di sini. Nah, ini menjadi kabur gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari picture atau foto. Nah, jadi kalau foto itu kalau diperbesar akan kelihatan tidak sharp atau tidak jelas lagi. Tapi kalau vektor maka akan jelas. Sehingga kalau saudara mungkin jadi panitia di kampus ada kegiatan kemudian saudara mau pesan banner itu, nah si tukang banner itu akan seneng kalau bentuknya itu vektor ya. Sehingga sering minta Corel Draw-nya mana gitu misalnya ya, diminta Corel Draw. Nah, Corel Draw itu kan ditulis dalam menggunakan format vektor sehingga akan lebih mudah diatur besar kecilnya itu tanpa mengganggu kualitasnya. Nah, itu. Nah, jadi kalau bentuk-bentuk geometris, garis, kemudian bentuk lingkaran, bentuk persegi itu akan mudah dibuat vektornya. Nah, akan susah kalau bentuk foto. Nah, foto pemandangan, foto orang itu akan susah dibuat vektornya sehingga bentuknya tetap bitmap. Nah, sehingga dari foto-foto itu akan kalau diperbesar akan kelihatan blur gitu ya,
tidak jelas lagi. Nah, itu perbedaan dari vektor dengan bitmap. Nah, untuk bentuk yang dipertahankan kualitasnya pakai vektor, tapi untuk bentuk yang seperti foto itu ya pakai bitmap. Gitu. Nah, itu bedanya antara clip art dengan picture. Gitu. Oke. Ya, ini ternyata waktunya sudah habis ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kita akan masih bahas mengenai word processor ini dan silakan tengok-tengok di Elok nanti ya. Siapa tahu ada bahan ataupun materi yang perlu saudara pelajari. Ya. Baik, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.